Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen kandidat 2022 yang sudah memasuki babak ke-6 tadi malam. Nanti malam babak ke-7 kawan, dan besok malam akan diselingi hari jeda atau hari libur. Jadi besok malam tak ada partai yang dimainkan kawan. Kira-kira sampai babak ke-6 ini ekspektasi dari kalian terhadap jagoan-jagoan kalian gimana kawan? Apakah sesuai harapan kalian? Dan tadi malam kawan, di babak ke-6 dari 4 partai yang berlangsung, 2 partai berakhir menang kalah kawan, dan 2 partainya berlangsung remis. Partai menang kalah didapat dari partainya Firosa kawan, dikalahkan oleh Fabiano Caruana, sedangkan Ian Nepo berhasil mengalahkan Jan Christoph Duda. Apakah jagoan kalian sampai babak ke-6 ini berada di papan atas? Ian Nepo masih sendirian kawan dengan 4,5 poinnya. Grandmaster Fabiano Caruana menempati posisi keempat. Hikaru Nakamura berada di posisi ketiga bersama Richard Rapport dengan 3 poin. Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Dan game yang akan kita ulas ini kawan, dari permainannya Alireza Firosa versus Fabiano Caruana semalam di babak ke-6. Seperti apa jalannya permainan? Langsung kita ke langkah pertama, di mana di sini Alireza Firosa pegang putih, mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6 oleh Fabi, dan Ali melanjutkan dengan pion C4, pion E6. Ingin bermain seperti apa kawan? Apakah kuda C3 ingin mengundang Nimzo Indian dengan gajah B4 dari hitam nanti? Tidak. Ali melanjutkan dengan permainan Catalan opening dengan pion G3-nya. Dan pion D5 dimainkan oleh Fabi. Kemarin kita sudah lihat satu ide dari Dingliren kawan saat menghadapi Temor Raja Bob dengan gajah B4-nya. Ini merupakan pilihan nomor 2 dan dibalas oleh Temor Raja Bob dengan kuda berkembang ke petak D2 untuk memblokade sekaligus. Pilihan utama saat gajah B4 ini adalah gajah D2 kawan, yang paling populer. Tapi kita tidak temui variasi ini di game ini kawan. Pilihan utama dari Fabi adalah mainline pion D5 dan selanjutnya gajah G2, gajah E7, kuda F3, rokade. Di sini pilihan utama harusnya juga rokade kawan, ataupun kuda C3 terlebih dahulu. Menteri C2 juga bisa dipilih, kuda ke D2 juga bisa dipilih. Tapi di sini menteri keluar ke petak D3, pilihan Ali kawan atau Alireza. Ya, ingin improvisasi kawan keluar dari jalur utama ini untuk ya sedikit membingungkan lawan. Trik-trik seperti ini kawan, saat kalian memilih atau lawan sudah mempersiapkan jalur utama, kalian ingin memilih jalur sampingan atau jalan pintas, ini sedikit membingungkan lawan dan akan menjadi permainan lebih menarik lagi bagi kita yang menontonnya, karena tidak akan bosan dengan jalur-jalur utama. Pion C5, rokade di sini, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda, kuda C6 menantang pertukaran, tapi di sini Ali melanjutkan untuk bertukar pion terlebih dahulu, tidak langsung dipukul balik menggunakan pion ataupun menggunakan kuda. Di sini Fabi melanjutkan pertukaran perwira terlebih dahulu, yaitu kuda pukul kuda D4 dipukul balik oleh menteri, barulah sekarang kuda ambil pion putih ini. Tidak memukul balik menggunakan pion. Kenapa kawan? Memang terlihat ini akan memberikan tempo bagi gajah ini mempunyai diagonal terang yang lebih cepat, lebih terbuka kawan. Tapi minusnya mempunyai pion yang terpisah di jalur pusat ini kawan. Memang terlihat juga dengan adanya pion ini juga mendapatkan ruang di area putih, khususnya mengontrol petak-petak terang ini kawan di petak E4 C4. Tapi ya juga tidak mengenakan punya pion sendirian di pusat seperti ini. Oleh karena itulah tadi di sini dipukul balik menggunakan kuda. Kalaupun terjadi pertukaran di sini kawan, tidak akan mungkin gajah Viacento akan ditukarkan dengan kuda semacam ini kawan. Walaupun dipukul balik oleh menteri untuk mendapatkan pertukaran perwira di petak pusat, walaupun nanti putih, maksud saya hitam mempunyai pion terpisah, tapi jalur seperti ini kawan tidak akan disukai oleh putih. Pasti hitam tidak akan pukul balik terlebih dahulu dengan pion ataupun dengan menteri. Ya, dia akan melanjutkan untuk menempatkan gajah gelapnya ke tempat yang lebih strategis. Ancam menteri, mungkin menteri setelah bergerak, barulah di sini menteri bisa ambil gajah ini. Dan dengan tidak adanya gajah di diagonal terang ini di petak-petak gelap kawan, memang ancamannya sih tidak terlalu fatal karena sudah tidak ada menteri. Tapi ruang-ruang terang ini
ya bisa dimanfaatkan oleh putih nanti dengan kekuatan dua gajahnya ini. Tentu dua gajah lebih kuat dari gajah ataupun plus kuda, kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Di sini putih melanjutkan dengan langkah beteng D1, segera mengaktifkan di lajur yang sudah terbuka penuh gajah F6. Menteri bergeser ke G4 dan selanjutnya gajah D7 melanjutkan pengembangan. Putih juga melanjutkan pengembangan kuda D2. Menteri E7 mengkoneksikan kedua perwiranya, kawan, terutama beteng di baris belakang ini agar segera bisa bergeser ke lajur-lajur pusat. Ataupun juga menteri ini sedang mengincar diagonal yang cukup bagus jika ingin nanti bergeser ke sayap menteri, kawan. Terutama peta B4, ya mungkin kalau ingin melakukan penawaran pertukaran perwira bisa jadi. Kuda F3. Selanjutnya beteng J8, sekarang pion E4. Ancam kuda, kawan. Dan perlu diperhatikan juga pada posisi ini. Kalau tidak berhati-hati langsung kuda ini melangkah, pion ini akan didorong maju. Gajah tidak mempunyai peta yang bagus lagi untuk lari, kawan. Dia akan terjebak. Di sini Fabi dengan simpel bermain dengan pionnya, pion E5. Untuk memblokade laju pion dengan tempo ancam menteri, sehingga setelah menteri ini bergerak, kudanya juga bisa bergerak. Menteri bergerak ke H5, tidak ada peta yang bagus lagi juga, kawan. Selain peta ini, satu-satunya peta yang cukup bagus, dan di sini barulah kuda manuver ke B4. Persiapan menempati spot ini ancam beteng atau ya nanti lompat lagi ke peta pusat, kawan. Dibalas dengan gajah G5. Langkah terbaik, langsung menantang pertukaran. Langsung diterima oleh Fabi, dipukul balik oleh kuda untuk memberikan ancaman skakmat. Simple pion H6 dimainkan dan kuda mundur lagi ke F3, ancam pion ini sekarang. Di sini, kawan, langkah terbaik adalah ya mengangkat beteng ini segera naik, mungkin nanti diikuti beteng satunya siap didouble untuk membackup pion ini. Tapi kuda C6 dimainkan oleh Fabi, menarik mundur kudanya untuk membackup pionnya. Memang langkahnya cukup defensif, kawan, di posisi ini karena para perwira hitam ini sekarang masih berada di areanya sendiri, mencoba mempertahankan pion dari ancaman kuda serta menteri putih ini. Di posisi ini, kawan, memang sudah tidak banyak yang ya langkah terbaik dari beberapa perwira. Mungkin tidak terlalu jelas apa yang akan dilakukan oleh putih di posisi ini, kawan. Mungkin sambil menunggu bisa bermain dengan pion A3, nanti mungkin diikuti dengan pion B4 mengontrol peta ini, kawan. Dari kemungkinan kuda ini juga kembali ke area ini ataupun menteri yang ingin bergerak ke peta ini, kawan. Tapi di sini Alireza mempunyai ide yang cukup agresif, kawan, yang cukup beresiko dengan melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng ambil gajah di peta D7. Idenya adalah agar hitam tidak mempunyai kontrol pada peta-peta terang, kawan. Mungkin peta inilah yang ingin diduduki oleh kuda nanti. Manuver ke peta ini, ancam pion ini jika memungkinkan melakukan pengorbanan, ataupun nanti setelah diambil oleh menteri, gajah bisa bergerak memberikan serangan tusuk sate, mendapatkan beteng lagi. Tapi mungkin ada miskalkulasi di sini dari Alireza. Setelah diambil oleh menteri, gajah H3 tidak melanjutkan dengan kuda yang ingin manuver ke peta ini, kawan, tapi gajah H3 terlebih dahulu dan pion F5. Di sini, kawan, langkah terbaik harusnya gajah ini ambil pion F5. Tapi memang putih tidak akan mendapatkan beteng yang ada di belakang menteri ini, kawan, karena hitam akan melangkah menteri ke peta E8. Jika kalian ambil beteng ini, menteri akan pukul menteri. Jika menteri pukul menteri, beteng akan pukul balik, tidak ada kesempatan lagi. Tapi ini merupakan jalur terbaik sebetulnya. Tapi di sini, kawan, Alireza memilih memukul balik pion menggunakan pion, dan persiapan pion ini didorong discover attack lagi. Tapi ya idenya hampir sama nanti. Kemungkinan kuda juga dipersiapkan, jelas manuver ke peta ini menduduki spot yang strategis dengan dukungan pion yang sulit diotak-atik lagi. Apalagi hitam sudah tidak mempunyai gajah terang, kawan, yang ingin bermain di diagonal terang panjang ini pada peta-peta terang di depan Raja Putih. Memang dirasa mungkin cukup aman untuk sementara. Tapi jangka panjang, kawan, dalam permainan endgame, sepasang beteng ini jauh lebih kuat dari kekuatan gajah plus beteng jika tersisa materinya seperti itu. Di sini Fabi menggeser beteng C ke E8, terkuat adalah bergeser ke lajur D, kawan, dan dijawab dengan langkah kuda H4.
Sekarang pion E4 mulai dimainkan kawan, didorong lagi atau mengosongkan petak bagi manuver kuda ingin bergerak ke peta ini nanti jika memungkinkan, jika kuda ini lompat ke peta G6. Beteng D1 ancam menteri terlebih dahulu, segera mengeluarkan betengnya juga ikut bermain. Menteri ke F7 menantang pertukaran, ditolak, menteri mundur ke E2 dan Fabi mendapatkan pion A2 sekarang. Selain menang kualitas perwira kawan, sekarang Fabi sudah mensetarakan jumlah pion. Di sini kuda G6 melanjutkan rencana ancam beteng F7. Yang paling kuat ini adalah ke petak gelap kawan, ke petak F6 untuk menghindari potensi yang bisa didapat oleh putih dengan gajahnya dengan serangan pada dua beteng di diagonal terang. Di sini kuda ke F4, engine menyarankan gajah ini terlebih dahulu dimainkan kawan dengan ide nanti bergerak ke peta ini. Walaupun simpel ya, serangan ini masih ada dua tempo untuk bisa dihindari oleh hitam. Kuda F4 terlebih dahulu dimainkan dan di sini menteri bergerak ke B3. Jelas untuk mendukung pionnya nanti kawan. Dan di sini Ali Reza melanjutkan dengan gajah G4, melanjutkan rencananya untuk memberikan serangan tusuk sate. Di sini pion tetap didorong dan di sini kawan Ali tidak melanjutkan rencana gajah H5-nya. Dia menggeser raja naik ke peta G2. Kalaupun sekarang pion pukul pion, tentu masih bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Kalau sekarang gajah ini bergerak untuk serang kedua beteng hitam, pion akan pukul pion kawan dengan tempo skak, dengan tempo juga ancam menteri. Menteri harus pukul pion F2. Dan sekarang penjagaan terhadap beteng ini kawan akan mulai berkurang, hanya tinggal gajah. Di sini hitam akan ambil pion F5 terlebih dahulu. Jika kalian ambil beteng di sini, menteri hitam ambil beteng di sini. Kalau kalian melangkah seperti ini kawan saat beteng ini ambil pion F5, kalian menggeser gajah di sini terlebih dahulu untuk tetap menjaga beteng. Kuda hitam gantian akan aktif menyerang kawan. Jika gajah ambil beteng, tetap saja menteri akan ambil beteng di peta D1 dan seterusnya. Oleh karena itu, Ali melangkah raja ke peta G2. Dan selanjutnya adalah beteng bergeser ke D8 terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pion pukul pion. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh kuda, dan selanjutnya di sini pion F pukul pion E3, beteng C7. Jelas kawan, ancamannya ancaman di sini. Oleh karena itu raja ke H3. Selanjutnya kuda bergerak ke peta F7, persiapan manuver ke sini kawan. Memberikan ancaman bagi raja agar terpaksa naik nanti. Dan di sini kawan gajah mundur ke F3, sedikit memberikan ruang bagi raja apabila mungkin ada skak di sini sehingga ya tidak terlalu terjepit posisi rajanya nanti. Di sini tidak terburu-buru melakukan skak dari Fabi. Beteng main di peta C2 terlebih dahulu, ancam menteri. Setelah menteri bergeser memberikan pressure atau pin-pinan bagi beteng ini kawan, mungkin diikuti dengan langkah ini nanti. Di sini barulah kuda ke peta G5 terlebih dahulu skak. Raja G4 dan dilanjut dengan kuda ambil gajah sehingga tidak ada ancaman terhadap betengnya nanti. Di sini kawan menteri melakukan skak terlebih dahulu di peta D8. Setelah raja bergeser, raja ambil kuda dan menteri ambil pion B2. Tak ada ketakutan bagi Fabi untuk ambil pion-pion putih ini kawan. Jelas di langkah berikutnya beteng siap ambil ataupun melakukan skak di peta F2 nanti. Menteri bergeser ke E8 ingin melakukan skak-skak yang berulang nanti sehingga remis kawan langsung dihentikan dengan langkah menteri F6. Sekarang pion E4 apakah didorong lagi untuk menjadikan pion bebas? Di sini kawan beteng ambil pion H2 dan posisi Ali ini sudah ya boleh dibilang 90% sudah kalah kawan pada posisi ini. Dia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memberikan ancaman, bermain dengan kuda menekan pion ini ataupun ingin merebut pion-pion ini ya. Ancaman dari hitam cukup jelas di langkah berikutnya kawan. Pion bisa dimainkan di langkah berikutnya untuk menghentikan laju raja. Menteri siap bergerak untuk melakukan ancaman skakmat ke depannya. Bisa jadi dilakukan oleh hitam. Ali di sini melangkah menteri ke peta D7 dan di sini kawan menteri C3 skak. Terpaksa raja naik ke peta G4 dan menteri ke peta D2 menantang pertukaran menteri ataupun juga nanti memberikan dukungan bagi pionnya untuk melakukan skak di sini kawan. Nanti diikuti menteri bergerak di sini dan seterusnya. Setelah langkah menteri ke peta A4 ini Ali menyerah di langkah ke-42 kawan.
Sudah di langkah ke-42, kontrol waktu sudah ditambah kedua pemain, tapi posisinya dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi Ali. Sulit untuk menghadapi langkah berikutnya dari hitam kawan. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan, ya paling jelas adalah pion H5 akan dimainkan. Kalau raja ini bergerak ke peta ini kawan, ancamannya ya ancaman satu langkah skakmat. Menteri ke peta ini skakmat atau beteng pun skakmat. Kalaupun raja ini bergerak ke peta G5, maka selanjutnya menteri akan ke peta D8 skak. Tidak ada pilihan lainnya kawan selain pion F6 disikat oleh menteri skakmat. Jadi pada posisi seperti ini, saat mendapatkan skak dari pion H5 ini kawan, langkah yang logis adalah kuda ambil pion ini. Tapi selepas itu kawan, ya kuda ini tewas di langkah berikutnya. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, memang cukup panjang bagi kaum pos ronda untuk melanjutkan game seperti ini kawan. Masih jauh dari ancaman skakmat, tapi ya tetap saja beberapa langkah berikutnya ya posisi Raja Putih akan tetap modar. Oke, sampai di sini tak perlu saya perpanjang lagi langkah-langkahnya. Silakan kalian otak-atik sendiri. Kalau kalian menemui lawan yang ngeyel tidak mau menyerah dalam posisi seperti ini, ya kalian tinggal cari lawan yang lain atau tinggal ngopi atau tinggal ke toilet sebentar, tak ada masalah, atau tinggal ya terserah kalian lah. Oke, itulah kawan game ke-6 dari Alireza Firoza versus Fabiano Caruana. Dan ini merupakan kekalahan kedua dari Alireza Firoza kawan, sekaligus juga kemenangan kedua dari Fabiano Caruana. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.